Gainnya hanya 3,650. Nah, ini sama dengan kemarin 32 MHz ya. View ya sudah, kita coba aja ya. Saya akan mulai masukkan di 145. Coba ini lebih murah. Di 100 di sini ya, masih lebih kuat. Terima kasih Anda sudah nonton. Mohon maaf kalau panjang karena kita mengulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, kali ini kita akan mereview satu buah antena lagi. Kalau kemarin kita sudah mereview antena dari Diamond, ya ini antena Diamond X50 ya. Sekarang kita mau review antena dari apa nih? D-Antena. Nah, ini hampir sama lah, satu pabrik kayaknya. Tingginya sama, panjangnya sama antara X50 dan BC100. Cuman BC100 ini dia hanya bekerja di VHF saja. Kalau saya lihat spesifikasinya di sini untuk VHF panjangnya 1,7 meter, 1,7 mungkin sama bracketnya ya. Kemudian gainnya 3,8 dB. Nah ini dia, gainnya hanya 3,8. Kalau yang kemarin di Diamond ini gainnya 4,5 ya. Nah ini saya juga nggak tahu nih gimana. Nah tapi perbandingannya begini, karena ini presponnya beda. Kalau kemarin presponnya Pak Dwi jaraknya 6 km, tapi kita sudah perbandingkan dua antena ya. Satu antena dipole itu diterima S1, kemudian antena X50 itu diterima berapa kemarin ya? S3. Nah, ini nanti kita akan perbandingkan karena ini beda prespon. Ini sekarang Pak Pri ya. Nanti kita akan bandingkan antara dipole-nya dan BC100. Nanti baru kita compare dengan yang kemarin. Karena beda ya, beda lokasi, jadi tidak bisa langsung fix gitu ya. Tapi kalau kita bisa compare-kan, artinya karena berbeda jarak, nanti kita bisa lihat apakah BC100 ini lebih kenceng dibandingkan X50 ya. Ya, X50 ini. Nanti kita akan lihat saja. Kita akan coba kekuatan dari BC100 karena kemarin 3:1. Jadi kalau terimanya S3 untuk X50, maka S1-nya untuk dipole. Nah, seandainya nanti misalnya dipole-nya S1 kemudian BC100-nya S10 atau 60 dB kan berarti ini lebih kuat ya, beda jauh. Tapi kalau sama saja berarti ini lebih kuat karena ini jaraknya lebih jauh kemarin pengujiannya. Oke, sebelum kita mereview, kita ngopi dulu. Ya, bagi yang belum ngopi kita ngopi dulu ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian buat Anda semua jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ntar lagi kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan, jadi buat teman-teman tetap jaga kondisi. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjalani ibadah puasa dalam 1 bulan penuh nantinya tentunya. Kemudian yang masih sakit ataupun baru kena musibah ya mudah-mudahan semuanya cepat sembuh dan yang lainnya juga semuanya cepat kembali normal seperti biasa gitu ya. Oke, langsung aja kita buka antenanya ya. Kita coba antenanya karena ini Pak Pri udah nunggu. Nanti kelamaan nanti dikira saya nggak jadi nyoba antena. Oke, kita segera buka aja dulu antenanya ini BC 100 ya. Ini yang beda hanya untuk radialnya lebih panjang. Nanti kita ukur radialnya. Ini lebih panjang karena monoband ya.
BC100 ya. Ini harganya kalau nggak salah 650.000 ya. Jadi antena BC100 dari D Antena ini harganya 650.000. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda kalau Diamond sama D Antena pasti beda ya. Jadi ini mungkin KW-nya. Jadi Anda lihat sendiri. Ini mengkilat sekali ya. Mengkilat sekali bracketnya. Beda sama yang kemarin saya review ya. Ini burem, ini mengkilat ya. Ini yang BC100 untuk bracket bawahnya. Kemudian ini juga mengkilat ya. Ini mengkilat sama. Kemudian ininya juga beda. Kalau yang dari Diamond itu anti karat ya. Kita pasang di luar itu bertahun-tahun dia nggak karat. Dan ininya juga stainlessnya beda ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah ini ukuran panjang radialnya itu 52 cm. 52 cm panjang radialnya ini 52 cm ya. Jadi ada 3, posisinya sama, miring juga sekitar 15 derajat ke bawah. Ya, ini radialnya 52 cm. Ada 3 biji ya. Oke, seperti biasa kalau kita mau ngerakit, kita masukkan dulu untuk kabel koaksialnya ya. Kabel koaksialnya kita masukkan dulu ke dalam. Jadi ini antenanya tidak ada disediakan kunci L ya. Tidak disediakan kunci L. Kayak seperti kemarin juga nggak ada kayaknya ya. Untuk yang Diamond juga ini nggak, X50 nggak disediakan ya. Kalau yang disediakan biasanya itu F23 Hotel itu saya pernah pakai disediakan gitu. Ya, jadi ini kita pakai kunci sendiri nanti, kunci L. Tapi ini kayaknya nggak perlu ya, karena ini saya tidak akan potong-potong antenanya. Nah, namanya juga ini kita langsung aja ukur sesuai aslinya. Jadi ini panjangnya 139 dalamnya ya. Jadi dalamnya itu ada kuningan, panjangnya 139 cm. Itu kalau sesuai dengan cutting chartnya ini, ya, itu frekuensinya ada di 137 ya. Di cutting chart ini frekuensinya anti matchingnya ada di 137an ini. Kalau kita belum potong, kita belum apa-apain ya. Tapi saya nggak tahu juga apakah ini di dalam sudah disetting oleh pabriknya untuk lilitannya ya, karena lilitannya ada jumpernya juga. Apakah disesuaikan gitu ya, dinaikkan frekuensinya, saya tidak tahu, nanti kita akan lihat ya. Kalau sesuai dengan cutting chartnya yang diberikan ini frekuensinya nanti di bawah 140 MHz. Tapi nanti tetap kita akan coba di atas seperti apa gitu ya. Oke, jadi ini bisa diatur matchnya. Ini adalah antena 5/8 ya. Ini antena 5/8 lambda. Bukan 3/4 tapi 5/8. Ya, kalau mau yang 3/4 itu Anda silakan nonton tutorial saya cara membuat antena 3/4 lambda. Lebih panjang lagi daripada yang ini. Oke, kita pasang dulu untuk kabel koaksnya seperti biasa. Itu kan ada di dalam ya. Kalau ada di dalam berarti kan harus kita masukin dulu di bracket sini. Di bracketnya ini kita masukkan. Kemudian kita masukkan ke dalam konektor yang ada di sini ya. Ada seret juga plastiknya ini. Nah, konektornya di sini kita masukkan di ini. Ya, udah pas, kita tutup ya. Kemudian kita masukkan ininya. Nah, sesuaikan lubangnya ini. Kemudian, oh ya saya lupa, saya harus masukin dulu
untuk ininya ya, karena kabelnya nanti kita masukin dari kabel dari bawah agak panjang ya. Oke, saya masukin dulu. Ya, kita sudah masukin bracketnya. Sekarang saya masukin lagi ulang ke sini ya. Kita masukin ulang. Oke, sudah. Terus nah, kita kancing untuk antenanya. Oke, sudah ya. Sekarang kita pasang untuk bracket antena penguncinya di tiang nanti seperti ini. Oke, kita pasang. Ini ada ringnya masing-masing ya, ada 4. Ini ada ringnya masing-masing, kita pasang ringnya 1, 2, 4 biji ringnya. Kita pasang murnya. Oke, karena ini radialnya cukup panjang, saya mungkin tidak bisa pasang di dalam sini di ruangan ini. Kita akan pasang di bracket di luar ya. Oke, kita coba pasang di bracket di tripod di luar. Seperti kemarin kita coba antena X50 dari Diamond ya. Setelah kita pasang, nanti kita akan ukur untuk SWR-nya atau frekuensi matchingnya di mana, apakah sesuai dengan perkiraan tadi. Kalau sesuai dengan chartnya yang diberikan itu matchnya di bawah ya. Namun mungkin nanti kalau sampai di atas masih bisa kita pakai, kita coba ya. Oke, kita pasang dulu di tripod. Coba SWR-nya dari antena BC 100. Kita coba start di frekuensi 140 MHz sampai 174. 174. Kok 474 ya? 174 MHz. Oke, kita lihat SWR-nya. Waduh, terlalu tinggi. Jadi SWR paling rendah itu di, seperti perkiraan saya tadi, mungkin sebentar ya, perkiraan saya tadi itu di 137 ya. 137 MHz. Oke, kita lihat 137 di berapa nih? 1,7, masih di bawah lagi. Kita coba 130 MHz. Nah, ketahuan di sini matchnya. Jadi matchnya di 132 MHz ya. 132 MHz. Ya, oke, mungkin kita coba aja tuh bagaimana ya. Kalau di 132 ini ya, kalau di atas SWR-nya nggak bagus ya. Ini matchnya malah di 132
132,6 ya, 132,6 di sini matchnya. Waduh, jauh sekali di bawah ya, harus dipotong ini. Melakukan pengujian di sini sebenarnya di 145 ya, tapi SWR-nya kok 2,9. Waduh, gawat ini. Tapi ya gimana lagi, ini antena yang mau direview, ya sudah kita coba aja ya. Mungkin sinyalnya kecil tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, karena ini bukan barang saya, jadi kita akan segera melakukan pengujian dengan sesuai dengan ukuran antenanya ya. Jadi saya pergunakan kawat email ini aja, saya masukkan ke dalam nanti. Ini saya sudah ukur sekitar 120 cm sesuai dengan cutting chartnya yang diberikan oleh skemanya oleh D Antena. Apakah ini nanti bisa sesuai dengan cutting chartnya tadi sehingga matchnya bisa di frekuensi yang kita inginkan. Oke, kita buka aja. Saya akan buka. Jadi saya akan buka ini. Kita akan buka dulu untuk antena aslinya. Nah, di sini ada kawat kuningannya ya. Kawat kuningannya cukup keras, kita buka. Ya, sudah terbuka. Jadi saya akan lepas dulu kawat kuningannya. Ini sepanjang 139,7 ya, ini 139,7 untuk kawat kuningan ini kita singkirkan dulu. Nah, sekarang ini adalah kawat email yang kita coba kita masukkan. Kemudian saya kancing ya. Saya kancing. Jadi ujungnya tadi udah saya gosok ya. Ujung kawat email ini sudah saya gosok supaya bisa connect ya. Oke, ini saya akan masukkan. Oke, terlepas, saya kancing lagi, saya tarik terlepas. Sebentar ya. Oke, kita akan try sesuai dengan loadingnya yang sudah dipersiapkan oleh D Antena. Kita hanya mengganti whipnya saja. Kita ganti whipnya saja. Oke, sudah kenceng. Saya akan mulai masukkan ya. Saya akan mulai masukkan ujung antenanya ke dalam. Ya, seperti itu. Jadi ini mungkin bengkok apa lurus nggak apa-apa. Itu kan kita coba saja ya. Nggak ada masalah. Karena ini bukan antena saya, jadi ya kita harus melakukan pengujian secara akurat, tapi bagaimana caranya kita ngakalinnya ya. Oke, saya akan lihat dulu udah pas belum ngeloknya. Kayaknya udah. Oke, sudah. Kita akan pasang lagi di bracket sana dan kita tes SWR-nya. Setelah kita melakukan penggantian elemen, kita gunakan kawat email. Ukurannya 123,5 ya cm. Kita akan coba lihat matchingnya di berapa ya. Start tadi 120, ternyata saya tambahin lagi dikit ya, saya ragu jadi saya tambahin 123,5. Kita lihat di 140 MHz sampai 174 MHz. Kita lihat matchingnya di berapa ya. Di sini 145 ya, 145 mulai match ya, 1,1 ya. Di tempat pengujian nanti 564 itu sudah match sekali 1,1 ya. Oke, kita akan coba tes ke Pak Pri.
karena ini SWR-nya udah bagus. Nanti kita bisa bandingkan dengan antena dipole yang tadi kita coba. Oke, jadi antena sudah matching. Kita akan coba lagi ke Pak Bri ya. Saya akan tes menggunakan WRW VEV 688. Saya panggil Pak Bri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. 20 ke arah 40. Demikian ganti. Kiasal Pak Bri, kiasal. Oke, saya ganti antena Pak Bri ya. Bentar, saya ganti. Kita ganti ke BC 100. Ini sudah saya matchingkan ya. Jadi di frekuensi 145 ini. Kita coba lihat apa yang terjadi, apakah ada perubahan atau enggak. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu 5920 ganti. Oke, 5920 juga ganti. 5920 demikian ganti. Oke, berarti sama ya. Berarti sama saja Pak Pri dengan dipole tadi ya. Demikian Pak Pri ganti. Tapi lebih kelihatan yang dipole gitu ganti. Oh iya ya. KSL beda dikit, tinggi dikit ya. Ya Pak Pri, KSL Pak Pri. Jadi ini antena 5/8, tadi dipole setengah lambda ya. Lumayan ya dipole ya. Dipole coax tok gitu ganti. Sama-sama cuma steady yang dipole lebih steady gitu. Sebenarnya tidak bergerak, kalau yang ini kadang agak deep naik turun gitu. Begitu ya. WIC, namun belum bisa kalau di sini untuk 60-nya agak sulit ya kan sih. KSL. Oke Pak Pri, saya punya satu antena itu yang flower pot mobile. Saya mau coba Pak Pri ya. Siapa tahu beda ya. Saya coba flower pot mobile, saya pasang di tiang situ ya. Saya coba Pak Pri ya, ditunggu ya ganti. Oke, silakan. Kita coba dengan flower pot mobile, sama-sama setengah lambda tapi flower pot mobile. Oke, sekarang saya akan membandingkan dipole sama flower pot ya. Dipole sama flower pot seperti apa? Apakah flower pot masih sama dengan dipole atau BC 100 ini masih lebih kuat daripada flower pot? Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Iya dulu yang foto Victor lagi Papa nanti 59 pas ganti. pas ganti. Oke, 59 pas. Saya ganti antena ganti. Silakan gitu kan. Ini Pak Pri nggak tahu, saya pakai dipole ya tadi. Sekarang saya pakai flower pot. Apa yang terjadi? Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yang gitar itu yang kita dulu 20 ganti. 20 dB ganti. Iya ganti. KSL. Berarti lebih kuat ini ganti. Ya ini kuat ini dan dibanding yang sebelumnya ini ganti. Iya, yang sebelumnya tadi dipole Pak Pri. Ini flower pot ganti. Berarti powerbannya oke ya. Lebih unggul ganti. KSL Pak Pri, KSL. Jadi flower potnya lebih unggul. Jadi tadi posisi BC 100 sama dengan posisi flower pot yang sekarang ini Pak Pri. Jadi flower pot lebih bagus ganti. Ya nyatanya lebih bagus ya 20 dB demikian. Itu yang powerpod 20 dB ya, pada posisi pas resonansinya paling pas di sini ganti. Oke, KSL Pak Pri, KSL. Oke Pak Pri, kalau gitu saya tutup dulu Pak Pri. Terima kasih Pak Pri, sebentar nanti tak panggil lagi ganti. Itu biasa.
Oke, setelah kita melakukan beberapa pengujian antena, jadi ini BC100 ini ternyata tidak lebih bagus dari X50 yang kemarin saya coba. Ya wajar saja karena harganya juga ini lebih murah. Namun ternyata yang lebih murah belum tentu tidak bagus ya. Kenyataannya saya coba tadi flower pot itu lebih bagus dibandingkan BC100. Posisi antena sama persis waktu saya taruh BC100 ya. Jadi ini BC100 elemennya sudah saya ganti, tadi saya paskan menjadi frekuensi yang match. Ternyata juga masih belum bisa mengimbangi antena dipole sederhana dari kabel coax. Tapi ketika antena kabel coax saya sandingkan dengan flower pot, ternyata flower pot masih lebih bagus daripada dipole. Sehingga kesimpulannya antena yang murah itu belum tentu tidak bagus ya. Jadi bisa Anda gunakan. Jadi ternyata flower pot sudah saya uji lagi di kesempatan kali ini, ternyata masih lebih unggul. Saya menggunakan flower pot mobile. Nanti kita bisa akan lihat kondisi antena flower pot yang ada di luar ya. Oke, itu saja kesimpulan dari saya mengenai antena BC100. Tapi ini antena kalau Anda bekerja di bawah ya, mungkin di frekuensi rapi, ini masih bagus ya, karena dia matchnya memang di bawah, nggak bisa ke atas ini. Jadi kalau BC100 ini bisanya mainnya di bawah, di antara 140 sampai 142 itu lebih efisien, lebih maksimal atau efektif di situ ya, di 140 MHz sampai 142. Setelah Anda potong atau Anda matchkan, itu lebih maksimal di situ dibandingkan Anda bekerja di frekuensi 144 ke atas. Itu kesimpulan saya dengan antena BC100. Jadi buat anggota rapi ini bisa cocok untuk Anda gunakan, di-matchkan di frekuensi itu, karena pada awalnya frekuensinya memang di 132, jadi sangat rendah sekali. Oke, mari kita lihat antena yang saya coba tadi, antara flower pot dan antena dipole, posisinya seperti apa. Jadi antena flower potnya ada di bawah sini, antena dipole-nya di atas itu ya, di atas. Jadi tadi saya taruh juga BC100 di sini, sama persis di posisi flower pot. Tingginya antara flower pot sama dipole masih lebih tinggi dipole, tapi kekuatan sinyalnya masih lebih kuat flower pot. Ini sudah kita coba. Ini flower pot mobile yang saya buat ya. Jadi kalau Anda ingin buat, ini bisa ditaruh di base station, bisa ditaruh di mobil, tinggal ditambahkan konektor I. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya, dan tadi kita sudah tunjukkan kondisi antena flower pot dan antena dipole di luar. Dan video ini sangat panjang karena saya akan betul-betul mengulas tuntas antena ini apakah bisa bekerja maksimal di frekuensi pengujian gitu. Ternyata tidak bisa maksimal di frekuensi pengujian yang kita coba ya. Saya sengaja coba di posisi tersulit ya, posisi yang sulit, tapi ketika posisi itu terbuka pasti akan lebih bagus daripada posisi yang kita coba saat ini. Namun semuanya itu menjadi pilihan Anda ya. Kalau saran saya ini bekerja di bawah, jadi antena ini matchingnya di bawah di 132. Jadi kalau Anda mau potong sedikit bisa masuk di frekuensi 140 sampai 142 MHz, itu masih oke. Tapi ketika Anda main di atas di 144, antena ini kelihatannya sudah kinerjanya berkurang, kecuali Anda taruh agak tinggi sekali ya, lumayan gitu ya. Ya itu aja dari saya. Kita ulas tuntas betul-betul BC100 ya. Jadi antena ini masih di bawah kualitas dari Diamond X50, masih di bawah ini jauh. Memang benar ya, Diamond di sini mengklaim gainnya 4,5 dB, ini klaim gainnya 3,8. Sementara untuk dipole itu gainnya sekitar ya 1,5 ya, 1,5 atau 2 dB sekitar itu untuk dipole.
Sementara untuk flower pot sekitar 3 dB saja. Flower pot 3 dB. Masih lebih besar ini, tapi kenyataannya setelah kita coba masih bagus flower pot. Itu aja dari pengujian kita kali ini. Terima kasih Anda sudah nonton. Mohon maaf kalau panjang karena kita mengulas tuntas apa yang mungkin menjadi unek-unek bagi teman-teman yang mungkin pakai BC100. Jadi BC100 ini sudah disediakan cutting chartnya di sini. Jadi tinggal Anda atur aja ya sesuai dengan cutting chart yang ada di sini. Paling selisihnya ya sekitar 2 cm, 1 sampai 2 cm. Sekian saja dari saya. Terima kasih Anda sudah nonton sampai selesai. Yang Charlie itu yang Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.